akan mempresentasikan proyek kami yang bertemakan rekayasa dan teknologi dengan judul Lampu Pintar Pencahayaan Otomatis dengan Sensor Teguh. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fidra Dirmala Artezara, absen 14 sebagai presentator, dan teman saya Zahra Nabila, nomor absen 37 sebagai presentator. Saya Novita Rohedindra, nomor absen 26 sebagai penulis teks. Saya Yulia Tiari Permatasari, absen 36 sebagai penulis teks. Saya Bilevi Nuriftoha, absen 2 sebagai ketua dari kelompok ini. Saya Ahmad Ramadhani, absen 1 sebagai perkap. Saya Brian Nandi, absen 8 sebagai kameramen dan editor untuk video. selamat menonton. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil produk dari proyek kami, yaitu lampu pintar dengan sensor teguh. Dalam proyek kami memiliki tujuan yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan lampu sensor teguh baru yang dapat mendeteksi gerakan dan suara manusia dan secara otomatis dapat menyalakan lampu secara otomatis. Proyek ini juga memiliki tujuan untuk menciptakan solusi yang efisien dan hemat energi untuk masalah pencahayaan di lingkungan sekitar, misalnya di rumah, di sekolah, ataupun ruang kantor. Dalam pembuatan proyek ini, kami membutuhkan beberapa alat dan bahan. Mulai dari bahan-bahannya, yaitu ada Arduino Nano, lalu ada modul relay 1 channel, yang ketiga ada breadboard, kabel jumper, kabel USB, fitting lampu, lampu LED, sensor suara, stick es krim, dan tempat lampu hias. Lalu untuk menunjang alat-alatnya, untuk menunjang bahan-bahannya kita membutuhkan beberapa alat, mulai dari gunting, lem tembak, isi lem, bor kecil, dan cutter. Sebelum membuat produk ini, kita terlebih dahulu membuat desainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan produk-produknya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses pembuatan. Mulai dari pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Yang kedua, wiring diagram fixing dan sambungkan ke lampu 10 watt sebagai saklarnya. Lalu yang ketiga, rakitkan komponen-komponennya. Lalu yang keempat, pasang Arduino dan sensor ke breadboard-nya. Lalu yang kelima, ini proses dalam menghubungkan komponen, yaitu yang pertama ada D0 sensor ke 5 volt Arduino. Lalu yang kedua, sensor plus ke 5 volt Arduino. Lalu yang ketiga, sensor G ke GND Arduino. Lalu ada masukkan juga relay ke dalam rangkaian-rangkaian yang ada di lampunya. Baik, untuk proses pembuatan yang selanjutnya kita akan menghubungkan beberapa komponen yang ada. Yang pertama kita hubungkan in relay ke dalam Arduino-nya, kemudian VCC sensor ke bagian V5 Arduino-nya, dan yang ketiga GND sensor ke GND yang ada di Arduino. Lalu dari seluruh rangkaian Arduino yang telah kita buat, kita hubungkan Arduino tersebut ke dalam PC ataupun laptop menggunakan kabel USB. Lalu siapkan coding atau pemrograman yang telah disiapkan untuk proyek ini. Masukkan pemrograman tersebut ke dalam laptop yang telah disiapkan. Lalu yang terakhir kita masuk dalam proses perangkaian lampunya. Yang pertama kita harus pasang lampu ke relay pemasangan seperti pada saklar atau kop lampunya. Nah, setelah semuanya jadi, kita dapat mengatur kesensitivitasan sensornya melalui tripod yang ada di modul sensornya. Nah, berikut adalah proses perakitan lampu hias yang telah kami siapkan. Yang pertama adalah
kesulitan menepuk lampu untuk membuatnya menyala. Nah, akhirnya lampu dapat menyala dengan baik. Sekian cara penggunaan produk kami. Lalu kita kembali kepada presentasi yang awal. Berikut adalah hasil proyek yang telah kami lakukan selama ini. Dimulai dari persiapan alat dan bahan, proses perakitan sistem Arduino di dalamnya, kemudian kita masuk ke dalam proses pemasangan pada lampu hiasnya, hingga yang terakhir menciptakan sebuah produk yang ada di depan kami. Nah, untuk proyek ini sendiri, kami menghabiskan dana dengan modal bersama sebesar berikut. Tentu saja, dalam menjalankan proyek ini, kami mengalami beberapa hambatan dan tantangan. Mulai dari tantangannya yang pertama, merakit sistem lampunya. Lalu yang kedua, harus memperbaiki rangkaiannya, sehingga terjadi kesalahan dalam pemasangan kabel. Lalu yang ketiga, harus bisa menyesuaikan dengan sensor yang paling peka. Lalu, untuk hambatan-hambatannya, yang pertama ada kurang pengetahuan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, saat percobaan awal sempat terjadi korsleting listrik. Jadi waktu mencolokkan sakarnya ini sempat kayak mati lampu untuk percobaan awalnya. Lalu yang ketiga, kesulitan membuat sensor dalam rakitannya. Lalu berikut ini adalah timeline kegiatan kami dalam pembuatan proyek, mulai dari pembuatan laporan untuk P5 hingga saat ini untuk penilaian ujian praktek pelajaran bahasa Indonesia. Jadi berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan pada proyek ini, kami dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya produk kami telah berhasil membuktikan bahwa penerapan teknologi dalam bidang kehidupan manusia, terutama dalam bidang kehidupan dalam bidang pendidikan, itu memberikan dampak yang sangat positif untuk kehidupan kita. Gelap itu akan menyala, tetapi apabila ruangan sedang terang, lampunya tidak akan menyala. Lalu untuk meningkatkan, selain itu, produk kami juga menunjukkan bahwasanya dalam proyek ini kami dapat menyusun, mengintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran, antara lain adalah pendidikan karakter yang dapat memberikan kami pembelajaran bagaimana rasa tanggung jawab, kerja keras, dan juga inovasi. Kami melakukan tanggung jawab atas proyek kami, atas keberhasilan dan ketidakberhasilan proyek kami. Lalu kami melakukan kebersamaan dalam menyusun proyek kami, dan yang terakhir kita melakukan inovasi bersama untuk membuat proyek ini. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek yang telah kami lakukan adalah selain pembelajaran teknis ataupun pemrograman yang dapat kami ambil serat ilmunya, kami juga mendapatkan pembelajaran tentang karakter yang baik, sehingga dapat memberikan kami modal untuk masa depan, untuk mempersiapkan kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, untuk rekomendasi proyek kami sendiri, sebenarnya proyek kami ini telah bagus dan juga sangat efektif, teman-teman. Kita hanya tinggal menepuk dan lampunya bisa menyala atau mati. Akan tetapi untuk menunjang cara kerjanya atau menunjang fiturnya, kita bisa menambahkan beberapa hal. Seperti kita bisa menambahkan sensor ataupun pemrograman apabila ruangan gelap itu akan menyala, tetapi apabila ruangan sedang terang, lampunya tidak akan menyala. Lalu untuk meningkatkan harga ataupun meningkatkan harga jualnya, kita bisa memberikan hiasan di luarnya. Jadi kita tidak hanya menggunakan lampu hias seperti ini, kita bisa memberikan inovasi yang lebih. Itu akan dapat menambah harga jual dari produk kami. Lalu berikut ini adalah daftar pusaka dari isi materi PPT yang sudah kami sampaikan.